Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat walafiat selalu. Topeng adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi wajah. Dalam prakteknya, topeng biasanya digunakan untuk pentas seni musik lokal, busana, dan penyamaran. Tapi bagaimana jika topeng itu memiliki kemampuan yang menyeramkan? Coba lihat betapa mengerikannya topeng-topeng berikut ini yang telah digunakan oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Namun jika menurut Anda memakai topeng terkadang bisa dianggap lucu, cobalah menonton sampai selesai video ini. Baiklah, silahkan simak 5 topeng paling mengerikan berikut. Barangkali dapat Anda jadikan inspirasi membuat topeng. Di urutan kelima, topeng Hanya, Jepang. Topeng ini digunakan dalam pementasan teater tradisional Jepang yang terkenal yaitu Noh dan Kabuki. Pada periode Nara 710-784, Noh diperkenalkan dari China ke Jepang dalam berbagai bentuk drama teater, dan berkat aktor legendaris bernama Kanami akhirnya terbentuk sebagai dasar dari Noh pada akhir abad ke-14 hingga seperti yang saat ini kita kenal. Kemudian Noh dibuat lebih halus dan dibentuk dengan cara yang lebih artistik oleh anaknya Kanami yang bernama Zeami. Ada 3 jenis topeng Hanya, walau biasanya tidak begitu dikenal. Shiro Hanya, Baiban Ruo, Hanya putih, adalah topeng yang paling elegan, kulitnya masih berwarna putih, yang menyatakan rasa iri dari seorang wanita bangsawan. Aka Hanya, Chiban Ruo, Hanya merah, memiliki wajah sedikit merah yang hampir menuju kegilaan sepenuhnya, rambutnya mulai menjadi berantakan. Kuro Hanya, Heiban Ruo, Hanya hitam, terlihat lebih sedih yang benar-benar telah menjadi gila dan berubah menjadi iblis. Begitu cemburunya perasaan yang dimiliki Hanya merah dan Hanya hitam, mereka bahkan telah kehilangan kendali dan akan membunuh orang lalu memakannya untuk membalas dendam. Dalam teater Kurozuka, ini adalah wujud kepribadian Hanya. Rasa cemburu dapat mengubah seorang wanita menjadi iblis dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan. Rasa cemburu telah ada sejak lama dan topeng Hanya adalah salah satu karakter yang paling penting dalam Noh yang menunjukkan perasaan tersebut. Makanya, jangan terlalu cemburu ya, nanti bisa berubah seperti topeng Hanya ini loh. Urutan keempat, topeng Leak Bali. Ya, Leak termasuk salah satu makhluk mitologi yang melegenda dan sangat terkenal di Bali. Hantu Leak kerap kali digambarkan dengan wujud yang menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi dan besar serta berbulu, dengan lidah yang menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Bali, Leak adalah makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam dan untuk memperkuat ilmunya ia harus mencari tumbal. Umumnya, Leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak kerap kali mengincar organ tubuh manusia berupa mayat. Oleh sebab itu, warga Bali sering di sekitar pemakaman Bali, bukan hanya mayat, Leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Bagi kepercayaan orang Bali, Leak Bali memiliki 3 legendaris. Di antaranya, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Leak juga dianggap dapat mengubah dirinya sebagai hewan kera, babi dan wujud hewan lainnya. Selain itu, juga dapat berubah wujud menjadi bola api. Konon dipercaya, apabila seseorang menusuk leher Leak dari bawah ke arah kepala, jika kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam jangka waktu tertentu, Leak akan mati. Urutan ketiga, topeng Ghostface film Scream, Amerika. Bagi kamu yang fans franchise slasher horor remaja 90-an, The Scream, pastinya sering merasa penasaran dengan asal-usul lahirnya topeng Ghostface. Ya, seperti kita ketahui topeng Ghostface adalah topeng yang kerap dipadu-padankan dengan kostum jubah hitam yang dikenakan oleh pembunuh yang berada di setiap film Scream sejauh ini. Asal-usul lahirnya topeng Ghostface ini dijelaskan oleh kreatornya Kevin Williamson dan aktris pemeran Sydney Prescottnya, Neve Campbell. Seperti yang kita dengar, awalnya topeng ini ditemukan di salah satu kardus garasi. Kardus garasinya terletak di lokasi mereka mencari aktor dan aktris yang nantinya akan tampil dalam filmnya. Nah, yang pertama kali tertarik terhadap topengnya ini adalah sutradara filmnya, Wes Craven, A Nightmare on Elm Street. Craven tertarik karena melihat sebuah lukisan. Tampilan wajah pada lukisan itu seperti tampilan wajah menjerit yang ada di dalam lukisan terkenal milik Edvard Munch tahun 1893 yang berjudul The Scream. Benar-benar tertarik. Akhirnya Craven memutuskan untuk menggunakan topeng tersebut. Dirilis pada tanggal 20 Desember mengikuti siswa sekolah menengah Sydney Prescott, Campbell, dan teman-temannya di kota fiksi Woodsboro, California yang menjadi sasaran pembunuh misterius dalam kostum Halloween yang dikenal sebagai Ghostface.
Scream dianggap unik pada saat dirilis karena menampilkan karakter yang sadar akan film horor dunia nyata yang secara terbuka mendiskusikan klise yang coba ditumbangkan oleh film tersebut. Urutan kedua, Topeng Death Mask, Napoleon Bonaparte Prancis. Pasca pecahnya perang sipil di Prancis, khususnya di era kepemimpinan Napoleon Bonaparte, negara tersebut memiliki tradisi untuk membuat topeng kematian untuk jenazah kaum elit. Namun akibat kekalahannya di pertempuran Waterloo, Napoleon diasingkan di Pulau Santa Helena. Di pulau tersebut, Napoleon pun mengembuskan napas terakhirnya pada tanggal 5 Mei tahun 1821 di usia 51 tahun. Sebagaimana dikutip dari The Vintage News, karena sesuai tradisi, maka topeng kematian untuk Napoleon pun dibuat. Namun bukan hanya ada satu topeng kematian tapi ada sejumlah topeng sehingga memicu berbagai misteri yang masih membayangi pembuatan topeng-topeng tersebut. Di abad pertengahan Eropa, topeng kematian merupakan hal lazim dibuat sesaat setelah seseorang baru meninggal. Karena pada saat itu belum ada kamera. Sehingga jika ada tokoh terkenal yang meninggal, maka mukanya akan dibuat death mask. Death mask tersebut dibuat dari cetakan plester basah yang diletakkan di atas permukaan wajah orang yang baru meninggal dunia. Dan di urutan pertama, topeng nafsu manusia itu sendiri. Ya, di sini kami menyamatkan topeng paling menyeramkan di dunia ini adalah topeng tak kasat mata, yang diciptakan Tuhan untuk pelapis sisi manusia, yaitu hawa nafsu. Tanpa nafsu memang manusia tidak semangat, tidak bergairah, tidak bersosial, tidak bekerja, dan lain sebagainya. Namun apabila manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu itu, maka yang terjadi adalah manusia akan jauh dari sisi positif manusia yang selalu cenderung dekat kepada Sang Pencipta. Apabila hawa nafsu menguasai diri manusia sehingga dekat bahkan menyatu dengan sisi negatif, maka akan terjadi hal-hal yang mengerikan, berbahaya, kejam, timbul kesombongan, ujub, ria, dengki, dendam, was-was, selalu berharap pamrih. Muncul sifat tamak, perilaku buruk, prasangka buruk, dan bahkan ending yang buruk atau su'ul khotimah. Apabila sifat-sifat buruk itu direalisasikan dalam hal nyata, betapa dahsyatnya kerusakan, peperangan dan bencana yang disebabkan manusia itu sendiri. Manusia bisa saja menggunakan topeng senyum, namun senyum dalam penderitaan orang lain, topeng berduka, berduka atas keberhasilan orang lain, topeng imajinasi liar, topeng kebenaran subjektif, topeng arogansi dalam kebenaran golongan, dan topeng-topeng dalam berbagai wujud kehidupan, yang enggan menyadari bahwa ada sisi kebenaran yang hakiki di dalam hati manusia itu sendiri. Kebenaran itu karena telah tersinkronnya hati yang positif dengan Tuhan. Berlaku baik kepada sesama manusia dan alam semesta dengan ikhlas tanpa topeng kebohongan. Nah, demikianlah seputar tentang ulasan 5 topeng paling mengerikan di dunia. Ini hanya pendapat kami semata, semoga saja bermanfaat. Atas segala salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon subscribe, like dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.